adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Tentunya senang sekali ketemu lagi dengan saya Kak Jidan dan juga ditemani oleh Pak Fauzi, dan juga sekali ini kita didampingi oleh Bapak siapa yang satu? Pak Yanto. Pak Yanto. Adrianto. Pak Adrianto. Ya, tentunya adik-adik di sini senang sekali kita lihat nih kesibukan teman-teman di sini masih dalam proses menggambar, mewarnai, terutama yang ada di rumah atau adik-adik yang ada di rumah. Kami minta ini tetap kesediaan waktunya. Silakan Bapak yang mau ikut gabung bersama kita di sini bersama orang tua dan juga adik-adik yang ada di rumah tentunya ya. Siapkan dulu seperti adik-adik yang ada di sini nih. Ini udah nyiapin nih, ada buku gambar, krayon, pensil, penghapus dan juga alat-alat gambar lukis lainnya ya. Nah, Pak Wo, seperti biasa nih, pasti adik-adik di rumah sudah tidak tahan lagi nih, pingin tahu apa sih tema kita kali ini kok lebih rame nih nampaknya nggak ada di sini nih. Apa ini nih Pak Wo? Kita masukkan pada judulnya ornamen. Ornamen. Ornamen itu hiasan. Hiasan. Kalau orang Jambi bilang batik. Batik. Batik Jambi itu spesifik sekali. Oh iya, ini ada batik di belakang kita. Ini ornamen. Ini ornamen namanya ya? Ini ornamen juga. Oh, ornamen. Sudah itu ada lagi kalau di rumah itu ukiran. Ukiran dari kayu. Ini contohnya. Dari kayunya ada ini ukiran. kalau dari karya yang berbentuk bandul wujud rumah, ya, bandul rumah. Ini ukiran ini bagian dari ornamen juga ya? Iya, ornamen juga. Itu juga dari hiasan itu bisa tanah liat itu. Ya, nanti kita ambil boleh. Ornamen. Iya, ornamen. Nah, kali ini ornamen yang lebih spesifiknya di dunia gambar atau di dunia lukis itu seperti apa? Ornamen ini di stilir, misalnya daun. Misalnya daun sirih. Iya. Daun sirih ini dicari orang kalau tulang daun itu ketemu jadi obat. Nah, jadi daun ini distilir, ini asli. Kalau sudah dihias atau distilir lagi atau dirubah, dia akan lengkungnya manis dengan adanya gaya ukiran yang sifatnya menunjukkan kebersamaan. Jadi patah tumbuh hilang berganti ya. Patah tumbuh hilang berganti dari gambar ya. Iya, jadi ini stiliran bentuk. Iya. Jadi ada tangkainya gitu kan. Sini baru dia balas lagi. Kalau dia di rumah namanya ukiran. Kalau misalnya di kain ini batik. Batik. Itu hiasan. Seperti ini juga hiasan. Iya benar-benar. Masing-masing daerah itu punya khas. Ya, ciri khas tersendiri Pak Wo ya. Jadi di dalam ukiran ini ada makna-makna. Artinya lukisan pada gambar batik itu awalnya memang pengembangan dari mungkin daun yang distilir, yang diproses ininya Pak Wo ya. Kalau di Jambi ada namanya angso duo. Angso duo. Angso duo itu distilir. Ini kan angso duo ini daun-daunnya dibentuk. Iya. Ada kalau dikasih titik batik itu kan. Ya, kalau kita lihat nih sih kalau spesifik ini bukan seperti angsa Pak Wo, tapi secara sekilas ini udah mewakili angsa karena udah ada motif-motif daun yang disusun seperti mewujudi seekor angsa ya. Nah, dalam di bahasa Jambi itu ada seloko. Iya, apa itu Pak Wo? Selokonya bagaikan itik pulang petang, artinya lambat-lambat dia sampai juga di rumah. Santai ya, selu ya. Jadi ada ukiran yang menumbuhkan patah tumbuh hilang berganti juga. Nah, Pak Jadi patah tumbuh hilang berganti itu dari daun seperti daun kangkung ya, putus satu ganti lagi. Ada tunas ya, ada tunas kembali tunas. Nah, sebenarnya yang bisa distilir itu atau ornamen itu apa saja Pak Wo? Kalau di sini kan daun atau memang semua bisa atau memang semuanya bisa. Semua bisa ya. Misalnya tampuk manggis yang dibikin tampuk manggis ya, anak kita tadi. Adik kita Aska tadi. Dari tampuk ini ada kelopak manggis. Kelopak itu ada 4. Di sini bulatnya seperti bulat bola. Di sini ada tanda. Nah, jadi ini dicat warna coklat, ini hijau. Jadilah hiasan tampuk manggis. Tampuk manggis itu akan bercerita sendiri dengan anak. Kenapa manggis
di Jambi banyak manggis, ada tuh getahnya sangat berguna untuk pencelup baju itu kan. Oh iya, bisa dimanfaatkan ya, didaur ulang. Tentang buah kusumba gitu kan. Buah kusumba itu seperti apa tuh gambarnya Pak Wo? Gambar itu akan kelihatan titik-titiknya gitu kan. Nah, jadi dengan sendirinya kita harus perhatikan tumbuh-tumbuhan itu bagaimana. Jadi dengan ungkapan-ungkapan ornamen kita bisa saja melihat karakteristik daripada masyarakatnya. Makanya Jambi membuat desain ini bukan batik yang sudah jadi, yang belum jadi yang akan dibuat. Nah, jadi orang dengan pelukis-pelukis ini sangat akrab membuat desain batik gitu kan. Nah, kalau buat anak-anak sendiri Pak Wo untuk belajar ini mungkin apa memang ada suatu ornamen tertentu yang kita berikan atau memang ada arahan yang mungkin biar mereka bisa lebih gampang dalam melukis ornamen? Ada arahan yang lebih pakem lagi, artinya anak-anak tidak ngawur ke sana ke sini, jadi punya ciri khas. Jadi kluk paku kacang belimbing. Iya, apa itu? Tempayan lenggang-lenggang kan. Anak di pangku, ponakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Nah, jadi dengan sendirinya ungkapan itu bisa anak-anak. Jadi apa petenggang Pak? Artinya ada sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi kedekatan nih yang perlu disampaikan ya. Belum lagi pewarna di Jambi itu dari getah sirih, getah alami ya, dulu dari tumbuh-tumbuhan buah-buahan alami ya. Kalau kunyit itu kuning. Jadi Pak Wo dulu belum ada orang jual cat seperti sekarang, kita buat dewek. Oh, pada zaman itu buat ya. Sendiri gitu kan. Dibuat sendiri, kuning dari kunyit, merah dari getah manggis atau getah jati. Nah, jadi di situ kita harus banyak eksperimen tentang tekstil batik. Bisa kita lihat di museum gitu kan. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat anak-anak itu berungkap ornamen, tidak semua orang bisa. Sama dengan potret minggu kemarin tidak semua orang bisa Pak. Mungkin tingkat kesulitannya tuh apa nih buat kalau belajar ornamen itu yang mungkin perlu dipelajari. Nah, jadi dari ornamen itu tidak dari karya 2 dimensi saja. Nah, karya kita 3 akan dimensi yang lain nih, juga ada. Pak Wo akan mengambil salah satu contoh dari ornamen. Ini dari oh iya, ini ada 3 dimensi. Iya, 3 dimensi. Coba jadi kita lihat Pak Wo. Gunanya Pak untuk di atas rumah. Cukup berat ini Pak Wo. Oh iya. Jadi untuk di atas rumah. Dari tanah liat ya Pak Wo. Dari tanah liat. Nah, ini bagian dari ornamen juga ya. Bagian ini ornamen juga. 3 dimensi itu artinya adik-adik itu visualnya, wujudnya. Iya. Oh iya. Nih, terima kasih Pak Wo nih, biar saya yang pegang dulu. Iya. Kita taruh dulu di sini, tidak apa-apa ya. Tidak saja di tanah, juga pada kayu juga ada. Oh, nah, ini artinya ornamen craft dari Papua. Oh iya, ini lebih simbolisnya kita bisa lihat. Hiasan itu tidak hanya 2 dimensi seperti lukis. Tidak hanya dilukis, ternyata 2 dimensi. Ini namanya ornamen ya, dalam bentuk wujud karya ini. Kalau tadi dari tanah liat berbentuk batu seperti itu, tapi kalau ini dari kayu, ini juga namanya ornamen 3 dimensi yang bisa dilihat atau disentuh langsung ya. Artinya dengan dunia gambar dan dunia lukis itu ada persamaan nama Pak Wo, tapi perbedaan bentuk ya. Perbedaan bentuk dia dari zamannya Asri dulu atau STSRI, namanya ada seni kriya. Seni kriya. Nah, jadi pertama lukis. Oke Pak Wo, nah nanti seperti ini aja. Nah, kata Pak Wo, adik-adik yang ada di rumah terutama yang di sini, kita akan melihat nih bagaimana teman-teman di sini membuat ornamen atau lukisan yang sedikit dikembangkan dari beberapa motif. Ada namanya seni kriya. Nah, ingin tahu ada di rumah? Untuk itu jangan kemana-mana, tetapi mari menggambar. Nah, adik-adik
Adik-adik, kita jumpa lagi tadi setelah beberapa menit kita atau detik kita istirahat. Kali ini kita akan coba membahas kata Pak Wo. Sebelum kita lihat nih hasil-hasil dari adik-adik yang ada di sini, kita juga ingin tahu nih Pak Wo, tadi katanya selain ornamen ini kita akan membahas satu tema tadi apa? Seni kriya. Seni kriya. Nah, bedanya itu apa tuh seni kriya ini Pak Wo? Seni kriya ini boleh dikatakan seni kerajinan. Kerajinan ya? Kerajinan pada masyarakat. Seperti ini. Jadi pencipta itu anonim. Anonim, Jadi anonim itu tidak diketahui apa Jidan buat atau Pak Ugo Fauzi yang buat, tapi yang tahunya ini model Jambi. Sudah turun-temurun karya ya. Macam batik ini kan. Batik. Siapa yang buat? Tidak tahu lagi kan. Betul, anonim betul. namanya. Sama juga seperti tikar anyaman. Tikar anyaman ya, ini kerajinan semua. Kerajinan semua yang kita tidak tahu asal muasalnya dari mana ya. Jadi dari kriya itu ornamen, digubah, diolah jadi hiasan termasuk cincin yang kita pakai. Ya. Jadi cincin bernama Gantosori sesuai saja di kelingking. Iya. Lanjutnya kemana nak dicari, lautan saja yang keliling. Jadi kita kebingungan gitu kan. Bingung saking luasnya luasnya. Jadi dengan adanya batik macam ini, makanya kita harus mempertahankan kesanah budaya kita. Iya. Nah, jadi untuk mempertahankan budaya ini tentu kita perlu adanya museum untuk memajang karya-karya nenek kita dulu, datuk kita dulu. Iya, betul sekali. Jadi supaya kita kembang dengan batik yang punya hiasan. Jadi batik itu titik-titik itu yang dikatakan batik. Batik yang titik-titik itu ya, itu yang awal kalimat batik. Nampak itu kan. Oke, ini Pak Wo, mungkin sebelum kita akan lanjut lagi, kita akan mungkin lihat dulu beberapa satu contoh saja dulu, nanti baru di segmen selanjutnya kita akan melihat dan kita juga akan memanggil juga pendamping dari kita kali ini tadi Pak Adi ya, nanti juga nanti kita panggil. Ini ya kita panggil nanti seperti apa kita lihat. Tapi sebelumnya Pak Wo, mungkin kalau kita sudah membahas tadi ornamen, mungkin kita coba akan lihat di sini adik-adik yang mau menunjukkan satu gambarnya saja dulu. Yang SD lagi. Oh, yang SD. Ini macam-macam ya, ada dari TK, SMP, SD, mahasiswa, dan juga ada yang memang betul-betul mendampingnya. Silakan adik yang mana Pak Wo? Yang ada SMP nih. Oh ya, silakan sini. Dibawa gambarnya, nanti di segmen selanjutnya kita akan lihat lebih banyak lagi hasil karya dari adik-adik yang ada di sini tentunya. Iya. Oke, ini namanya ornamen juga Pak Wo ya? Ornamen juga, tapi ada pengaruh dari Cirebon ini. Cirebon, itu terlihat dari gaya gambarnya itu tadi. Oh iya. Kan gambar batik Cirebon kan kayak gini. Oh, ini kalau diterusin ini sudah semacam batik ya? Iya, sudah macam batik. Iya. Ini namanya siapa? Kita kenalan dulu. Febriana. Febri kelas 2 SMP. SMP ya, Febriana kelas 2 SMP. Febri udah lama belajar ornamen? Enggak juga sih. Nggak sih? Lebih gampangan mana? Ornamen atau pada lukisan umumnya atau? Dia pada umumnya malah sulit dia gambar orang. Oh, lebih sulit dia. Berarti pengakuannya mana yang sulit? Lebih sulit gambar orang. Lebih sulit gambar orang. Oh. Ini untuk warnanya gimana nih Pak Wo? Memang jadi warnanya tidak Cirebon dia. Masih warna Sumatera, karena kombinasi tadi dibuat baru. Jadi macam batik baru lagi gitu kan. Jadi batik nanti. Gitu kan. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjut bila selesai nanti bisa kita lihat full ya. Terima kasih nih buat tadi Febri ya. Febrianti, duduk ya adik. Kita dari kelas 2 SMP ya. Yang ini lagi. Yang mana coba kita panggil? Yang baju hitam. Yang baju hitam. Oh, itu. Ya, kalau enggak yang ujung sana baju kuning. Yang mana? Boleh nih. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan nih. Iya. Yang ini. Ini boleh. Oh iya, silakan adik sini. Caca, iya. Dibawa gambarnya, boleh dibawa tidak apa-apa. Nah, adik-adik kita artinya di sini proses pembelajaran tidak mesti tema yang kita buat, tapi boleh mau gambar apa saja, mau mewarnai apa saja. Yang penting ini adalah kebersamaan, kreativitas dari teman-teman ya. Oke, nah kita pengen tahu nih. Ini Pak Wo nih dia gambar ini apa nih? Oh, gambar seperti ada ya. Kartun atau jadi apa? Jadi gambar orang ini distilir. Objek itu apa saja? Iya. Daun bisa, orangnya bisa. Jadi orang itu dibuatnya gaya
boneka apa gaya. Oh iya, Nah, jadi- namanya distilir ya? Ya distilir namanya, dirubah. Oh iya. Jadi digubah lama-lama jadi ukiran. Oh, Jadi proses. Proses ya, Iya, bisa belum jadi sampai ke ukiran. bawah. Oke, namanya siapa tadi adik? Anis. Anissa, kelas Kelas 6. SD berapa? kelas 6 SD. SD berapa? SD 145. 145. Oke. Udah lama belajar ini lukis. Dari kelas 4. Dari kelas 4, berarti udah banyak lukisan yang dilukis ya? Iya. Oke, ini baru tadi ya buat ya? Oke, terima kasih nih Bu Anissa, nih luar biasa. Ini Pak, artinya bisa pengembangan juga dari beberapa objek. Iya, nanti baru tinggal- silirnya baru Iya. sekali, kedua kali, 3 kali, 4 kali baru bisa namanya ukiran. Harus lebih Ini kan sering ya. stiliran baru ya. Oke, silakan Anissa, Ya. terima kasih ya. Oke, nah adik-adik ternyata memang untuk proses pembuatan dari ornamen ataupun ukiran-ukiran motif itu memang banyak ide yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa awal dari ide yang itu ingin kita tuangkan di atas kanvas. Baju merah ini atau baju kuning boleh? Iya, nanti kita panggil lagi ya Pak Woya, adik-adik di rumah. Nah, tentunya penasaran masih banyak karya adik-adik kita yang ada di sini seperti apa. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke adik-adik di rumah, seperti tadi saya bilang, kita akan melihat nih Pak Woy, kita sudah belajar tentang ornamen, juga tentang warna. Kita akan melihat bagaimana adik-adik di sini karyanya yang telah mereka buat yang setengah selesai, baru selesai, atau memang baru mulai. Tapi tidak apa-apa, semua itu dalam proses buat kita bersama ya. Kita akan coba panggil beberapa adik lagi ya. Yang mana kita akan coba panggil? Yang mana nih Pak O, yang baju mana nih? Baju merah boleh. Baju merah. Sini. Atau baju kuning? Baju kuning juga boleh. Kita yang mana? Yang dekat dulu? Oh, yang dekat dulu. Oke, yang dekat ya, nanti abang baju merah. Oke, yang dekat dulu kita panggil. Wah, kalau ini lukisannya besar sekali nih Pak. Iya, ceritanya apa nih? Iya, lukisan apa ini? Ini nah. Sekolahku di masa pandemi. Sekolahku di masa pandemi. Wah, ini temanya luar biasa ini Pak. Ini namanya siapa dulu? Alif. Dari kelas? Kelas 6. Ini SD udah 47. kelas. Oh, ini udah berapa lama nih Adib buat ini karyanya? Dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya. Iya, nanti dengan kampas lagi ya. Dengan kampas lagi bisa untuk proses awal dari gambar kertas dulu Pak O ya. Iya. Nah Pak O, ini kita juga ini namanya apa nih? Kalau saya lihat nih Ini temanya dari panjang sekali. komposisi bentuk, Iya. dia mengambil pada sekolahannya, Iya. warnanya juga bergradasi. Iya. Jadi dengan sendirinya ini termasuk poster. Poster. Ya, poster karena ada tulisan, ada gambar. Nah, iya. Oke. Jadi ini bagian dari poster juga Pak O Iya, ya, bisa bagian dari dibilang. poster, Ya? sebab alat propagandanya yang muncul gitu kan. Iya ya, Ya. propagandanya ya kelihatan ya. Jadi dari tulisannya ada angsa duo, ini kan muatan Jambi ini. Oh ya, Nah, bisa jadi termasuk dengan- ornamennya ya. Ya, termasuk ornamen Termasuk juga ini. ornamen, iya benar sekali. Ah. Ada di sudutnya atas. Iya. Oke, ini udah selesai? Belum? Sudah selesai, akhirnya tinggal dibingkai ya. Iya. Luar biasa. Ini dari umur berapa ikut belajar menggambar nih? Dari TK. Dari TK. Nah, adik-adik di rumah boleh ditiru. Dari TK udah bisa mulai gambar nih. Hasilnya juga sudah mulai cukup baik ya. Terima kasih Syarif. Iya. Nah, Pak Wal, tadi kita sudah melihat ada beberapa perwakilan atau memang ada lagi nih kita pengen lihat nih. Yang mana? Yang baju merah tadi atau Baju yang mana? merah, baju merah. Oh iya. Ada yang baju merah sini. Ya, ini sama dengan saya nih Pak Wal, bajunya merah. Cuman dia kaos, saya kemeja. Dia bisa gambar, saya tidak. Tapi tidak apa-apa ya. Kita coba belajar. Oke, Siapa namanya tadi, Lan? namanya siapa ini? Abang namanya siapa? Ozak. Pak Paujan. Ozak. Rojak. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Mulai menggambar Nah, dari jadi sejak kapan? ornamennya ornamen simetris. Kelas 2. Nah, ya ini dia buat ornamen juga ini. Ini Iya, ornamen. jadi dari garis lengkung-lengkung. Iya. Jadi buat di garis dulu dengan mistar, jatuh juga bentuk. Ini termasuk pengrajin juga nih. Pengrajin bisa Iya. jadi motif batik pada pakaian ini Pak Wai Iya. ya. Oh, ini idenya dari mana nih? Ojak nih. Mana dari kain mama ya?
Ya dari Mama Sultan. Oh, sudah melihat ya, bisa dia artinya Iya. ide bisa langsung atau bisa dari mana saja ya. Wah, luar biasa ini. Ini mau tinggal diwarnain ya. Iya. Oh, udah itu selesai ini. Ini baru tadi buatnya nih. Enggak. Kemarin udah mulai. Oh, artinya proses Iya. menggambar itu juga tidak bisa langsung instan ya, Tidak Pak Wo bisa. ya. Memang ada Kadang, waktu kadang-kadang ya. tidak masuk kotak kanan gitu kan. Iya. Kotak kanan tuh kadang-kadang kita nyuruh satu, bikinnya dua, itu masuk dengan moodnya dia. Oh. Kadang-kadang anak-anak pintar pun kotak kanannya tidak jalan. Oh, arti memang tergantung mood juga untuk Ya, membuat mood suatu juga, karya ya. lukis itu ya, biar hasilnya maksimal. Nah, macam si Sultan Oke, gitu. kita coba panggil lagi yang seperti apa, yang satu lagi yang mana, Pak Wo? Kalau yang kental bentuknya ini. Oh, yang Ini kental. sama yang sana juga belum Itu dipanggil. Pak Wo, saya lihat ada juga yang menggambar itu beda medianya tuh di atas tas atau apa itu juga ada itu. Iya banyak. Kalau kerajinan ini dia di atas kertas atau meja atau dinding rumah atau apa namanya mural gitu kan. Ada juga yang di atas kaca itu Iya Pak di Wo ya. atas kaca. Ada tuh karya yang di atas kaca itu sangat sulit. Oh, sangat sulit itu Tidak ya. semua anak bisa gitu Tidak kan. semua anak bisa. Nah, Jadi tapi kan makanya kita cari anak-anak yang spesifiknya lainnya ini kekuatannya lain lagi, ini lain Iya. lagi gitu kan. artinya Pak Wo, kalau kita untuk mencoba anak-anak ini biar bagaimana nih supaya mereka mood pada saat ini Pak Wo sebagai seorang pengajar pelukis nih, apa sih yang mesti kita arahkan atau kita siapkan Mesti biar kita kenalkan dengan warna. Jadi Warna dulu ya. Main-main dulu Iya. main lempar gitu ke dinding. Oh, gitu. boleh ya, Boleh. diajak bermain. Wah, ini tapi satu trik bagus dia sediakan arenanya dulu. gitu diajak kan. bermain dulu ya, Iya. mengenal. Oh, Jadi dengan main-main itu makanya adanya kerajinan gitu kan. oh, jadi mereka tidak datang langsung disuruh, tidak. Biarkan dulu Bingung ya. dia, biarkan dulu dia. Biarkan dulu Nah, ya, pancing beradaptasi. emosi. Iya. Oke. Oh, seperti itu ya, Pak Wo ya. Nah. Ya, ini mungkin adik-adik di sini memang ada yang sudah jadi. Nah, ini ada adik satu yang kecil ini, saya Nah, yang penasaran kecil ini ya. Pak Wo nih. Ini Sini, siapa depan, namanya? Halo, boleh berdiri sayang sini. Nggak kelihatan nih saking kecilnya ini, tapi berani luar biasa. Heeh. Nah, saya bingung nih, gambar apa? Batman atau dunia atau alam terbalik ini apa ini Pak Wo nih? Anak-anak Nah, ini ini kan- gambar apa ini namanya ini? Dia kan belum kenal tadi stiliran tadi kan. Iya. Tapi di badannya ada macam orang, ini sepatu dua, Iya. ini kupingnya Kuping, dengar gitu iya. kan. Nah, jadi ini ada riuh gemuruh gitu kan. Iya. Nah, jadi dari warna pun tuh bisa berbicara Kepingin warnanya. tahu nih namanya siapa? Gena. Jena. Iya, Jena kelas berapa? Kelas 3. 3 apa nih? 3 SMA. SMA. Iya. Oh, udah SMA luar biasa. Yang penting dia mau Pak Wo ya. Iya. Tampil itu udah lebih. Ini Jena gambar apa ini gambarnya nih? Gambar ikan. Gambar ikan Pak Wo, salah. Oh, Kalau salah, Pak Wo gambar bilang ikan. orang, dia Nah, ikan. Oh, kan itu. Iya, Lain. tidak apa-apa ini dunia anak. Dunia anak-anak ini memang dia punya imajinasi tersendiri, tapi udah bagus Pak Wo ya, Ya, berani bagus. ya. Iya, ternyata kalau ada yang pengen tahu ikan itu yang benar seperti ini loh. Nah, Nah, seperti ini kan nggak nampak gambar ikannya. Iya, itu. Mana itu? Silakan dulu Jena ya. Di banyak-banyak gambar ikannya ya. Iya. Wah, artinya Pak Wo di sini juga menerima anak-anak yang memang masih kategori balita, tidak masalah Pak Wo Tidak ya. masalah. Tapi mereka bisa berimajinasi ya. Nah, oke. Wah, adik-adik di rumah tadi sudah ada keseruan kita melihat berbagai hasil adik-adik yang ada di sini. Mungkin Pak Wo sebelum kita undur diri, mohon Iya. pamit. Satu kesimpulan dulu untuk pembelajaran kita pada hari Jadi ini Pak Wo. untuk potret maupun ornamen kita harus latihan dari cari terutama daun-daunan. Daun-daunan, Sebab kalau ya. batik Jambi itu banyak daun, daun anggis, Daun banggis. daun kunyit, daun apa namanya, Daun-daun yang di alam, baik itu daun yang berupa Yang bumbu-bumbuan. Iya. biasa untuk masak itu sudah kan. Iya. Nah, sudah itu dengan adanya ornamen ini distilir dirubah-rubah. Oke. Nah, jadi dipanggilkan yang ahlinya yang tahu dengan daun. Oke, terima kasih Bapak Wo. Artinya Iya. kata Pak Wo untuk belajar stilir atau ornamen ini bisa dikembangkan dari berbagai macam jenis daun, kemudian dikreasikan menjadi sebuah motif ataupun batik Pak Wo ya. Iya. Oke, terima kasih buat adik-adik di rumah, tetap terus belajar dan jangan lupa untuk tetap berproses karena proses itu akan memberikan hasil yang baik apabila sering kita lakukan. Akhir kata kita bersama Pak Wo di Iya. sini dan adik-adik yang ada di sini mohon undur diri dulu. Kita ketemu lagi di edisi Mari Menggambar selanjutnya. Dadah.